Selamat pagi, shalom. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mana lambaian tangannya? Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, di awal khotbah ini izinkan saya ingin mengucapkan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya tentu ingin mengucapkan kungsi bagi saudara-saudara sekalian, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Karena memang dekorasi Imlek juga masih terpasang dan kita belum sampai pada hari ke-15 setelah Imlek, jadi masih bisa kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Dan yang kedua tentu saja saudara-saudara, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun yang ke-16 untuk jemaat GKY PIK di tempat ini. Saudara, usia 16 itu kalau kita bandingkan dengan manusia itu usia remaja. Ya, masih belum boleh nonton film yang 18 tahun ke atas, saudara-saudara ya. Tetapi usia 16 tahun itu adalah usia di mana seseorang itu penuh dengan semangat ya, penuh dengan energi itu ya. Jadi sungguh ini menjadi doa dan harapan kita, kiranya gereja kita boleh menjadi gereja yang bersemangat, gereja yang penuh energi, penuh daya juang bagi kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara-saudara, tanpa harus berdiri, tapi saya mau mengundang kita siapkan senyum yang terbaik, lalu salami sekitarmu, katakan begini, selamat ulang tahun. Nah, coba silakan saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Baik, silakan duduk saudara-saudara. Wow. Walaupun tadi saya bilang tidak usah berdiri, tapi kan penuh semangat jadi berdiri begitu ya saudara-saudara ya. Which is good, ya, sesuatu yang sangat baik sekali, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, saya sudah diberitahu bahwa khotbah saya hanya 30 menit, ya. Jadi saya harus benar-benar memastikan supaya kita bisa selesai 30 menit. Barangkali kalau selesai 16 menit jauh lebih baik lagi karena sesuai dengan ulang tahun ke-16 begitu ya. Ya. Nah saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya di hari ulang tahun ini adalah panggilan menjadi murid Kristus. Panggilan menjadi murid Kristus. Kalau kita mendengar kata murid, maka apa yang segera muncul di kepala kita? Bayangan apa yang hadir di benak kita? Nah saya yakin saudara-saudara, kita yang hidup di zaman sekarang, kalau kita mendengar kata murid, maka yang langsung kita bayangkan adalah mereka-mereka yang duduk tenang di sebuah kelas, belajar dari jam 7 pagi barangkali sampai jam 2 siang, ya belajar dan belajar terus. Nah itu adalah gambaran atau konsep kita tentang seorang murid di zaman sekarang. Tetapi apa artinya menjadi murid Kristus? Apakah murid Kristus itu artinya hanya orang yang suka belajar? Tentu saja belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan itu sesuatu yang mutlak kita harus lakukan sebagai anak Tuhan, bukan? Tetapi mari di dalam khotbah pada hari ini kita memikirkan kembali bahwa menjadi murid Kristus itu bukan sekedar belajar, bukan sekedar mengenal Tuhan. Menjadi murid Kristus bukan hanya memenuhi kepala kita dengan aneka informasi tentang Tuhan, tetapi ada yang jauh lebih penting lagi. Apa itu artinya menjadi murid Kristus? Nah mari sama-sama saudara kita akan buka Alkitab kita, sudah saya sediakan di layar depan, yang kita ambil dari Matius pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-23. Nats yang diberikan gereja kepada saya sebetulnya dari ayat 18 sampai 22. Tetapi saya sengaja mengajak kita dari ayat 17 sampai 23 supaya saudara bisa memahami keseluruhan konteks dari nats ini. Matius pasal 4 ayat 17 sampai 23. Saya akan bacakan buat saudara firman Tuhan sebagai berikut. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia.
Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Yesus. Ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Berbahagialah kita yang hidupnya mencintai dan menghidupi firman Tuhan di dalam keseharian kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan coba menjawab satu pertanyaan saja. Apa arti menjadi murid Kristus? Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk fokus pada ayat yang ke-19 untuk menjawab pertanyaan besar kita pada hari ini. Di dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, kalimat ini, sebetulnya ada dua hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di situ. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan undangan, mari ikutlah aku. Saudara, undangan ini adalah undangan untuk menjadi murid Yesus. Pada zaman Yesus, saudara-saudara, pada zaman itu, ya, ketika seorang rabi mendatangi seseorang lalu berkata, "Hey, follow me, ikut aku." Maka saudara, itu bukan sekedar atau sembarang ajakan. Itu bukan sekedar ajakan untuk nonton film. Itu bukan sekedar ajakan untuk makan bersama. No. Kalau seorang rabi datang kepada seseorang pada zaman itu dan berkata, "Ikut aku," maka sebetulnya itu adalah sebuah undangan untuk orang itu menjadi murid dia. Petrus dan kawan-kawannya tahu arti dari undangan Yesus itu. Karena Yesus saat itu sudah terkenal sebagai seorang rabi, seorang pengajar. Jadi sekali lagi saudara, bagian pertama dari ayat ini bicara tentang invitation to be Jesus' disciple. Undangan untuk menjadi murid Kristus. Tetapi yang menarik saudara-saudara sekalian, tidak berhenti di situ, bukan? Sebab Yesus melanjutkan, "Maka aku akan menjadikan kalian semua penjala manusia." Maka di sini kita bisa menyimpulkan menjadi murid Kristus itu sinonim dengan menjadi penjala manusia. Ya, terlihat jelas dari kalimat ini. Ikut aku, jadi muridku, dan aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Being a disciple of Christ, itu sama dengan menjadi penjala manusia. Menjadi murid, itu adalah menjadi penjala manusia. Itu sebabnya saudara, saya mengajak kita menjawab pertanyaan besar kita tadi di awal, apa arti menjadi murid Kristus, dengan cara kita teliti apa arti menjadi penjala manusia. Saudara mengerti yang saya maksud? Ya. Apa arti menjadi murid Kristus? Dengan cara kita melihat apa sih artinya penjala manusia itu. Karena kalau kita sudah tangkap arti penjala manusia, itulah arti menjadi murid Kristus. Nah saudara, dalam khotbah ini saya akan memberikan dua saja arti murid Kristus berdasarkan kata atau istilah penjala manusia. Saudara, sebetulnya konsep penjala manusia ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya, sudah muncul di dalam perjanjian lama. Satu kali muncul di dalam perjanjian lama. Yaitu muncul di dalam Yeremia pasal 16 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Aku Tuhan hendak mengutus banyak nelayan untuk menangkap orang-orang ini." Walaupun istilah penjala manusia tidak ada di dalam ayat ini, di dalam Yeremia pasal 16 ayat 16, tetapi secara konsep kita mengerti bahwa ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan akan mengutus, Tuhan akan menghadirkan para penjala manusia. Nah, mari kita sejenak melihat apa yang dimaksud di dalam Yeremia pasal 16 ayat 16 ini. Nah, ini menarik sekali. Saudara, Nabi Yeremia itu hidup kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi.
Dia adalah salah satu nabi yang hidup ketika bangsa Israel itu dihukum Tuhan, ya, karena bangsa Israel itu berulang-ulang jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, pemberontakan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dengan cara mengirim bangsa-bangsa asing untuk menghancurkan bangsa Israel, dan puncaknya adalah umat Tuhan dibuang ke Babel. Umat Tuhan dicabut dari tanah perjanjian. Umat Tuhan terserak ke segala pelosok tempat-tempat yang lain. Nah, itu adalah Tuhan menghukum umatnya pada saat itu. Tetapi di dalam Yeremia pasal 16, khususnya ayat 16 ini, Nabi Yeremia menyampaikan pesan pengharapan. Bahwa sekalipun Tuhan menghukum mereka, tetapi Tuhan tidak akan selamanya menghukum mereka. Akan tiba saatnya Tuhan akan berbelas kasih kepada bangsa Israel yang berulang-ulang mendukakan hatinya Tuhan itu. Dan Tuhan berkata, there will be a time, akan tiba waktunya, aku akan mengirim orang-orang untuk menjala kalian. Untuk menangkap kalian seperti seorang nelayan menangkap ikan-ikan di laut itu. Nah saudara, artinya begini. Bangsa Israel waktu itu sudah terserak, sudah tersebar di segala pelosok-pelosok tempat. Ya, mereka sudah tidak lagi tinggal di tanah perjanjian. Dan Tuhan berjanji, suatu hari aku akan mengumpulkan kalian kembali seperti nelayan mengumpulkan ikan dari laut. Aku akan mengumpulkan kalian kembali. Aku akan mengembalikan kalian ke tanah perjanjian. Aku akan memulihkan keadaan kalian. Aku akan menjadikan kalian kembali sebagai kerajaan Israel. Nah saudara-saudara, sekali lagi, di dalam Yeremia pasal 16 ayat 16, kita segera menyimpulkan. Kalau kita bisa simpulkan secara sederhana, menjadi penjala manusia, itu bicara tentang rencana Tuhan, agar orang-orang itu masuk ke dalam kerajaannya. Seperti bangsa Israel, yang tadinya sudah tersebar, sudah terpecah, sudah tercerai-berai, Tuhan kumpulkan kembali. Menjadi satu kingdom, satu kerajaan yang baru. Kerajaan Israel itu. Nah saudara, Tuhan Yesus sengaja memakai konsep ini, tetapi dengan sebuah pengertian yang baru. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, maka saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Kerajaan Allah yang terdiri dari pelbagai suku bangsa, bukan hanya orang-orang Yahudi. Nah saudara, di dalam pemikiran Tuhan Yesus ketika memakai istilah ini, saudara-saudara, Yesus ingin supaya kita sekalian, murid-muridnya, ya, kita membawa orang-orang itu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah pertanyaannya saudara, bagaimana membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan Allah? Kalau pada zaman perjanjian lama jelas, mereka kembali ke tanah perjanjian, secara fisik mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah kalau dalam zaman sekarang, zaman anugerah ini, bagaimana kita membawa orang-orang masuk dalam kerajaan Allah? Saudara, disinilah kita melihat ayat yang ke-17. Saudara, Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan berseru, bertobatlah. Saudara, inilah cara untuk supaya orang-orang masuk dalam kerajaan Allah. Bukan dengan cara saudara pergi ke Israel, bukan saudara. Tetapi dengan cara kita bertobat. Dengan cara kita percaya kepada Yesus. Dengan cara kita meninggalkan dan menanggalkan kehidupan dan manusia lama kita. Saudara-saudara, maka apa arti menjadi murid yang pertama? Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan. Arti menjadi murid yang pertama, saudara, adalah kita membawa dunia ke dalam kerajaannya. Kita menuntun sesama manusia untuk masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Dan sekali lagi, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus, kita memberitakan Injil pertobatan. Amin. Kita memberitakan Injil. Kita menyerukan pertobatan.
Kita mengajak orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum percaya, untuk sadar bahwa di dalam Kristus ada keselamatan dan ada pengharapan. Saudara, inilah arti menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus, saudara, engkau tidak menjadi garam yang hanya ngumpul di dalam gedung gereja. Engkau tidak hanya menjadi terang yang ngumpul di dalam gereja. Saudara, terang dan garam itu harus keluar. Makanya Tuhan Yesus menyebut kita garam dan terang dunia, bukan garam dan terang gereja. Saudara, engkau harus keluar. Engkau harus aktif di luar. Engkau harus memberitakan Injil seperti Tuhan Yesus. Saya dan saudara adalah penjala manusia, yang artinya kita menuntun, membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang setuju dengan ini katakan amin. Amin. Nah, ini adalah arti yang pertama. Kita lihat arti yang kedua sekarang, saudara-saudara. Ya, kalau arti pertama membawa dunia ke kerajaannya, boleh kita baca sama-sama supaya kita ingat. 3, 2, 1. Dunia ke kerajaannya. Maka kita lihat arti yang kedua. Nah, arti yang kedua ini sedikit lebih kompleks, tetapi saudara jangan khawatir, saya akan tetap menjelaskan untuk kita sekalian. Saudara perhatikan, istilah yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah penjala manusia. Ya. Istilah ini dipakai Tuhan Yesus bukan sekedar supaya relevan dengan Petrus dan kawan-kawan. Ya, karena memang Petrus dan kawan-kawan profesinya adalah nelayan, betul ya? Tadi kita sudah baca di dalam peristiwa atau cerita tadi. Ya, Yesus menjumpai mereka ketika mereka sedang menjala ikan. Oke. Jadi Tuhan Yesus ketika mengatakan, aku ingin menjadikan kalian penjala manusia, itu bukan sekedar gimmick. Itu bukan sekedar supaya relevan begitu dengan konteks mereka. Tetapi ada artinya, saudara-saudara. Dan yang menarik, kalau kita bandingkan penjala ikan dan penjala manusia, maka yang beda kata apa? Kata yang di belakang kan? Kata penjalanya tetap sama, betul ya? Yang beda itu objeknya. Tadinya jadi penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Tapi kata penjalanya tetap dipakai oleh Tuhan Yesus. Setuju? Nah, sekarang saudara ikuti cara berpikir saya, ya. Dengar baik-baik. Sebetulnya apa sih yang dilakukan seseorang ketika menjala ikan? Simple. Orang itu mengeluarkan ikan dari air, betul nggak? Halo, betul nggak? Betul kan? Saudara waktu menjala ikan, dapat nih. Kan saudara nggak akan biarkan di dalam air terus-menerus, betul nggak? Nggak ada gunanya kan? Sia-sia kalau saudara nggak angkat. Kalau saudara menjala ikan, dapat ikan banyak pula, saudara pasti angkat. Apa yang terjadi? Saudara mengeluarkan ikan dari dalam air. Saudara ngerti ya? Oke, kalau saudara ngerti, saudara tangkap ini, kita sekarang beralih ke penjala manusia. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan istilah yang sama, penjala, tetapi objeknya diganti, manusia? Maka di sini kita bisa secara imajinatif, kita membayangkan seolah-olah kita sedang mengeluarkan manusia-manusia dari dalam air. Betul nggak? Ngerti maksud saya? Betul nggak? Kan kalau menjala ikan, mengeluarkan ikan dari air. Menjala manusia artinya mengeluarkan manusia dari dalam air. Saya tahu, sampai di sini saudara masih belum jelas. Itu sebabnya saya lanjutkan. Kenapa air? Saudara tahukah bahwa di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam paradigma dan cara pikir orang Yahudi, himpunan air yang besar itu seringkali menjadi simbol dari penghukuman Allah atau kerusakan atau kehancuran akibat dosa. Oh banyak referensinya saudara, tapi karena keterbatasan waktu ya saya sebutkan beberapa saja yang saudara pasti tahu. Misalnya pada zaman Nuh, saudara tahu ketika manusia berbuat dosa dan mendukakan hati Tuhan, maka Tuhan menjatuhkan hukuman. Hukumannya apa? Apa hukumannya? Air bah. Air. Dalam jumlah yang sangat besar.
Saudara, ini bukan sekedar banjir yang baru saja kita alami ya. Beberapa waktu yang lalu kita banjir di kota tercinta ini, ya kan? Ada beberapa lokasi ya di Jakarta Barat, banyak sekali lokasi yang tergenang banjir. Di tempat saya juga di Kelapa Gading tergenang banjir gitu ya. Tapi ini ngomong air bah, saudara, ini ratusan kali lipat dahsyatnya, saudara ya. Ini menghabisi orang-orang manusia pada zaman itu. Jadi sekali lagi, saudara, ini contoh pertama, ini referensi pertama, ya. Air bah itu. Air banjir yang besar itu, yang volumenya dahsyat itu menjadi simbol dari penghukuman Tuhan atas manusia berdosa. Yuk kita lihat lagi referensi berikutnya. Apa coba saudara kira-kira? Misalnya Laut Merah, ya, pada zaman Musa. Saudara tentu tahu ceritanya ketika Musa berhasil menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, mereka berjalan menuju tanah perjanjian, tetapi Firaun bokam guan, ya, lalu Firaun mengutus pasukan untuk mengejar bangsa Israel, ya, lalu akhirnya tiba di satu titik bangsa Israel, di depannya Laut Merah, di belakangnya pasukan Firaun. Jadi ini terjebak ini. Tetapi kita juga tahu semua ceritanya bahwa akhirnya Tuhan secara ajaib membelah Laut Merah itu, ya. Dan akhirnya bangsa Israel bisa dengan aman berjalan di tengah lautan yang dibelah Tuhan itu, dan mereka bisa menyeberang. Tetapi pasukan Firaun tidak mau kalah, dia mengejar terus. Sampai akhirnya pasukan Firaun masuk ke dalam belahan Laut Merah itu. Tetapi Tuhan menutup Laut Merah itu, sehingga akhirnya memusnahkan, membinasakan semua pasukan Firaun itu. Sekali lagi ini referensi. Laut itu menjadi semacam simbol penghukuman Tuhan atas orang-orang berdosa. Referensi berikut. Cerita yang digemari oleh oleh anak-anak sekolah minggu. Apa coba? Cerita apa? Hah? Kalau saudara dulu rajin sekolah minggu, saudara mesti tahu nih ya. Cerita Yunus. Ya. Tadi pagi setelah kebaktian pertama, saya ngobrol dengan satu jemaat namanya Yunus juga ya, Pak Yunus ya. Ya, tadi dia bilang, Pak Jimmy tahu nggak Yunus di Alkitab sama Yunus yang ini katanya ya. Kalau Yunus di Alkitab, dia di dalam perut ikan gitu ya. Kalau Yunus yang ini ikan di dalam perut saya, katanya begitu saudara. Ya. Nah saudara, kita tahu Yunus ya di dalam ketidaktaatannya ya, dia membangkang, dia mangkir dari pengutusan Tuhan, lalu Tuhan menghukum dia dengan cara apa? Dia dilempar ke lautan. Nah sekali lagi, laut menjadi, atau himpunan air besar itu menjadi semacam simbol, menyiratkan, menyatakan penghukuman atau kerusakan akibat dosa itu, kehancuran karena dosa manusia. Nah sampai di sini saudara-saudara, kembali kita kepada konsep tadi. Kita mengeluarkan manusia dari air. Tentu saja air di sini dalam pengertian simbolik. Ya, bukan berarti kita dipanggil menjadi penjaga pantai gitu ya. Mengeluarkan manusia dari air, ya kan? Itu arti dari penjala manusia itu. Kita mengeluarkan manusia dari air. Apa artinya? Saudara, artinya adalah, dengar baik-baik. Kita membantu orang-orang pulih, bebas, merdeka, keluar dari yang namanya dampak-dampak atau akibat-akibat negatif dari dosa. Itu artinya. Sekali lagi saya ulangi. Apa artinya kita menjadi penjala manusia? Artinya kita mengeluarkan orang-orang itu dari air, artinya kita memulihkan, memberikan pemulihan, memberikan kebebasan, kemerdekaan, kelepasan dari akibat-akibat atau dampak-dampak merusak dari dosa. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya saya ajak saudara sampai ayat 23. Karena Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh. Dia bukan hanya memberitakan Injil dengan perkataannya, tetapi Yesus secara aktif
melakukan pemulihan di mana-mana dan kepada siapapun dari dampak negatif dosa itu. Saudara, apa sih dampak negatif dosa? Banyak. Saya sebut saja, sakit penyakit, kejahatan, permusuhan, konflik, perang, dan akibat yang paling besar itu adalah kematian. Betul? Itu semua datang ke dunia ini karena manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga itu membuka semua efek negatif masuk ke dalam dunia ini. Itu sebabnya ketika Yesus melayani di dunia ini, Dia coba terus-menerus memulihkan orang-orang dari dampak dosa ini. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Dia memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dia membela orang-orang yang disisihkan atau diremehkan, ya, dipinggirkan itu. Dan Yesus membangkitkan orang-orang mati. Yesus, saudara lihat apa yang Yesus lakukan? Yesus sedang mengeluarkan orang-orang itu dari air. Air sebagai sebuah simbol kerusakan, simbol efek-efek negatif dari dosa itu. Maka saudara, apa arti kedua dari murid Kristus? Semoga saudara masih terus bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Kalau arti pertama tadi apa? Membawa orang ke kerajaan Allah. Maka arti yang kedua kita balik. Gerakannya kita balik. Membawa kerajaan Allah ke dunia. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bicara tentang nilai. Kerajaan Allah itu bicara tentang pemulihan. Kerajaan Allah itu bicara tentang apapun yang baik untuk dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang baik berasal dari Bapa di sorga. Amin. You name it. Saudara sebut apa hal yang baik? Itu semua adalah kerajaan Allah. Persahabatan, perdamaian, kebersihan bahkan. Ketertiban, rasa aman, nyaman, sehat. Itu hal baik. Kita dipanggil Tuhan sebagai murid Kristus menghadirkan itu di tengah dunia. Itu sebabnya semua profesi itu mulia di mata Tuhan. Saudara jangan pikir hanya pendeta yang mulia, salah. Tetot, salah. Semua profesi mulia di hadapan Tuhan. Melalui profesi-profesi kita, saudara bisa menghadirkan hal-hal yang baik di tengah dunia ini. Amin. Bahkan saudara, kalau engkau hanya seorang tukang sapu, profesimu mulia di hadapan Tuhan. Karena dengan menjadi tukang sapu, saudara menghadirkan yang namanya kebersihan. Dan kebersihan itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Itu adalah hal yang baik. Amin. Saudara mengerti yang saya maksud? Saudara jadi dokter, saudara mendatangkan kesembuhan bagi orang yang sakit. Saudara seorang guru, seorang dosen, saudara mendatangkan pencerahan kepada kebodohan. Apapun profesi kita, saudara Tuhan bisa pakai untuk menghadirkan hal-hal yang baik di tengah dunia ini. Amin. Coba bilang kiri, bilang kanan. Mulai hari ini jangan minder ya sama pekerjaan kamu. Coba bilang saudara kiri kanan ya. Bahkan saya tidak bicara tentang profesi saja. Hal-hal sederhana yang saudara bisa lakukan. Sesederhana saudara memeluk temanmu yang sedang berduka. Sesederhana saudara belikan bacang kepada temanmu yang lagi lapar. Sesederhana saudara menjadi usher di depan, memberikan senyum yang tulus dan hangat kepada orang yang datang dengan segala pergumulan. Saudara sedang menghadirkan kerajaan Allah dengan cara yang sederhana. Amin. Amin. Iya. You never know. Saudara nggak pernah tahu hal sederhana yang baik yang kau lakukan. Itu saudara Tuhan bisa pakai untuk orang lain. Untuk melayani, memberkati orang lain. Nah saudara-saudara, itu sebabnya saya masuk di dalam kesimpulan. Waktu saya tinggal 4 menit 37 detik. Enggak, bercanda saudara ya.
Nah, saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan Injil yang sepenuhnya itu. Ya kan kita pernah dengar istilah The Full Gospel Businessman Fellowship, betul ya? Mungkin ada di antara kita yang jadi anggotanya atau pernah ikut acara itu. The Full Gospel, ya kan? Full Gospel, Injil yang sepenuhnya. Nah saudara, apa itu Injil yang sepenuhnya? Injil yang sepenuhnya itu ini. Keselamatan dan keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan secara umum definisinya adalah hal-hal yang sepantasnya dimiliki, dipunyai oleh manusia untuk mereka bisa flourish, untuk mereka bisa bertumbuh, berkembang menjadi manusia yang direncanakan Tuhan. Kebersihan, ketertiban, makanan, ya, rasa aman, nyaman, itu semua adalah hal-hal yang harus kita hadirkan supaya manusia bisa flourish. Itulah yang dimaksud dengan keadilan itu. Inilah Injil yang kita harusnya lakukan, dan itulah yang Tuhan Yesus kerjakan. Saudara lihat tadi, Yesus memulai dengan memberitakan Injil, tapi dia tidak cukup di situ. Dia bukan hanya pekabar Injil, tetapi dia juga melayani masyarakat. Dia melayani manusia-manusia di sekitarnya. Lengkap, utuh, complete. Maka di sini mari kita introspeksi diri, baik saudara sebagai pribadi maupun saudara sebagai kolektif, sebagai satu gereja. Apakah kita sebagai gereja atau sebagai pribadi kita hanya berat sebelah? Saya curiga kalau gereja-gereja Injili seperti kita, saudara-saudara, saya juga orang Injili ya, jadi saya berani ngomong begini. Biasanya kalau gereja-gereja Injili kayak kita, biasanya kita tuh lebih mengutamakan pekabaran Injil, betul nggak? Iya kan? Iya apa iya? Tapi kita agak lalai nih di dalam pelayanan sosial ini nih. Pelayanan sosial itu bisa banyak macam. Menyediakan makanan, sembako, membangun rumah, ya, menyediakan air bersih dan segala macam di pelosok-pelosok tempat-tempat yang kekurangan, yang terbatas. Saudara, ini bukan pilihan salah satu, ini dua-duanya harus kita lakukan. Kalau kita betul-betul mau menjadi gereja yang gospel centered, gereja yang berpusat pada Injil, dan Injil yang sepenuhnya adalah ini, saudara-saudara. Injil itu bukan hanya bicara tentang keselamatan jiwa kita, bukan hanya bicara tentang our future, masa depan kita. Injil juga bicara tentang now, tentang masa sekarang. Saudara, lihat sekelilingmu apa yang kau bisa lakukan untuk membantu manusia-manusia di luar sana. Karena itu saya sangat setuju dengan dikatakan N.T. Wright. Dia mengatakan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kebinasaan kekal. Ini bicara tentang pekabaran Injil, ini bicara tentang keselamatan. Tetapi juga untuk memperbaharui dan memulihkan seluruh ciptaan. Melalui salib dan kebangkitannya, Allah sedang mengerjakan restorasi besar atas segala sesuatu yang telah dirusak oleh dosa. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah berita Injil bagi kita. Memang khotbah ini didasarkan pada sebuah kisah Yesus memanggil orang-orang menjadi muridnya. Yesus memanggil mereka, dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, meninggalkan zona nyaman mereka, meninggalkan bahkan keluarga mereka untuk mengikut Yesus. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik. Yesus bukan hanya jago memanggil orang menjadi muridnya. Sesungguhnya sebelum Yesus memanggil mereka, Yesus sudah lebih dahulu menjalaninya. Amin. Sebelum Yesus meminta kita untuk membawa orang ke dalam kerajaan Allah, Dia sudah lebih dahulu melakukannya. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Sebelum Yesus meminta kita menghadirkan kerajaan Allah ke tengah dunia, Yesus sudah lebih dahulu melakukan itu. Dengan Dia pergi melayani di pelbagai tempat, kepada siapapun yang ditemui, dijumpai, Dia layani. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, orang yang tersisihkan disahabati, dan sebagainya. Kalau para murid meninggalkan ayah mereka, meninggalkan perahu mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan zona nyaman mereka, Yesus bahkan meninggalkan tahtanya di sorga. Saudara, kalau engkau merasa engkau sudah begitu banyak berkurban buat Tuhan,
pemikiran itu pemikiran yang lancang sama sekali. Tuhan jauh lebih sudah berkorban bagi kita. Amin. Amin. Kadang-kadang saya kesel kalau ada orang yang berkata begini, aduh masih bagus gue mau melayani. Kalau saya Tuhan, saya bisa sambar geledek orang kayak gitu, saudara. Ya, dia nggak tahu Tuhan itu sudah berkorban jauh lebih besar daripada apapun yang kita bisa lakukan buat dia. Dia meninggalkan tahta di sorga. Dan meninggalkan kemuliaan itu di sorga itu, saudara. Seperti Filipi 2 mengatakan itu. Dan kita perhatikan, Yesus bukan hanya menjadi penjala manusia. Dia bahkan menjadi kurban bagi penebusan manusia berdosa seperti kita. Saudara, panggilan menjadi murid Kristus itu bukan panggilan yang hanya kita sendiri yang bersusah payah menuntaskan atau menunaikannya. Panggilan menjadi murid Kristus adalah panggilan meneladani Dia, Kristus, yang sudah lebih dahulu secara sempurna, secara habis-habisan melakukan bagi kita. Menyelamatkan kita dari dosa, memulihkan keadaan kita, dan di dalamnya kita menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.